Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 303, Tangan Pembantaian Darah Cao Zhen. Saat teriakan marah Teng Lei terdengar, banyak tanggapan tertib segera terdengar dari bawah. Segera setelah itu, sosok demi sosok tersapu seperti kilat, masing-masing mengambil posisi dan dengan cepat membentuk formasi aneh. Meskipun formasi Gasly Puppet Cult masih kurang dibandingkan dengan formasi di mana 4 klan bersatu, kekuatannya masih cukup tangguh. Bagaimanapun, Cult Puppet yang mengerikan adalah faksi tingkat atas di Provinsi Desolate besar. Bahkan jika ini hanya divisi cabang, masih ada cukup banyak praktisi elit. Karenanya, kekuatan formasi yang mereka kumpulkan sangat kuat tanpa tandingan, pikir Lindong. Formasi wayang iblis mengerikan, teriak Teng Lei. Banyak teriakan terdengar dari mulut praktisi Gasly Puppet Cult sebelum pilar demi pilar-pilar cahaya Yuan Power langsung meledak dari tubuh mereka, terhubung satu sama lain dan berkumpul menjadi formasi cahaya besar, yang menyelimuti langit di atas Lindong. Di tengah-tengah formasi adalah Teng Lei dan beberapa praktisi senior yang lebih tua dari peringkat Cult Puppet. Tahap kultivasi mereka semua telah mencapai tahap penciptaan Qi dan mereka agak kuat. Saat ini, mereka mendesak Yuan Power atau energi mental dari tubuh mereka untuk bergabung ke dalam formasi hebat, menyebabkan undulasi formasi menjadi semakin menakutkan. Terbukti, reputasi formasi Sekte Wayang yang mengerikan ini tidak lemah. Oleh karena itu, ia segera mengeluarkan teriakan alarm dari kota boneka agung. Jelas, mereka semua telah mendengar tentang formasi terkenal ini. Di daerah pembagian cabang Sekte Iblis Besar, mata Mu Qianqian dan sekelompok praktisi Sekte Iblis Besar terpaku erat pada pertempuran di langit. Mereka benar-benar menggunakan formasi wayang iblis boneka mengerikan. Mengingat jumlah praktisi kultus wayang mengerikan di sini, dengan kekuatan formasi, seseorang mungkin secara praktis akan mampu melawan praktisi manifestasi setengah langkah. Lindong benar-benar tidak beruntung. Seorang praktisi Sekte Iblis hebat berkomentar. Itu mungkin bukan masalahnya. Kekuatan Lindong sangat luar biasa. Bagaimanapun, Hua Gu adalah seorang praktisi tahap Qi Creation tingkat lanjut sejati, namun, dia sangat terluka dalam waktu kurang dari 2 putaran. Dengan tingkat kekuatan pertempuran ini, siapa di antara tahap penciptaan Qi yang bisa berharap untuk menandingi dirinya? Bahkan jika Teng Lei berencana mengandalkan formasi hebat untuk berurusan dengan Lindong, itu tidak akan mudah. Tetua Sekte Iblis Besar lainnya mengelus jenggotnya sambil menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat dia mendengar berbagai suara dari kelompok di belakangnya, mata Mu Qianqian yang indah dengan lembut berkilauan sementara matanya tetap terpaku pada sosok muda yang telah diselimuti oleh formasi hebat. Dia secara alami bisa merasakan bahwa dibandingkan dengan waktu di sarang simbol wayang, Lindong telah menjadi jauh lebih kuat. Paling tidak, dia pada saat itu yakin bahwa dia akan dapat bertukar pukulan dengan Lindong, namun, kepercayaan diri itu sekarang telah melemah secara signifikan. Untuk seorang praktisi yang kuat seperti Hua Gu, bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan dapat mengalahkannya. Namun, di tangan Lindong, orang tua itu tidak mampu menahan bahkan satu pukulan. Selain itu, Mu Qianqian tahu bahwa masih ada boneka simbol kelas tinggi di tangan Lindong. Selanjutnya, seni bela diri manifestasi yang telah diperolehnya dari manifestasi martial tablet belum digunakan. Oleh karena itu, jika Teng Lei ingin meminjam kekuatan formasi hebat untuk membunuh Lindong, itu benar-benar akan sangat sulit, ucap penonton. Sementara banyak praktisi Sekte Iblis hebat sedang membahas tentang pertempuran di langit, di bagian lain, di mana aliansi bela diri berada, sejumlah besar praktisi aliansi bela diri juga menyembur keluar dan melemparkan pandangan keheranan ke langit. Wuji, apakah anak muda itu Lindong, yang kamu sebutkan telah memperoleh seni bela diri manifestasi dari Manifestation Martial Tablet? Sepertinya dia memang sangat ganas. Berdiri di kepala kelompok itu, seorang ketua berambut putih mengenakan ekspresi aneh di wajahnya ketika dia menatap Lindong di langit sebelum beralih ke seorang pemuda di sampingnya dan bertanya.
Hehehe, di ruang tablet kuno, Lindong telah mengalahkan praktisi Wang Klan seorang diri, sebelum dia bisa menduduki kursi ke-9. Jika Teng Lei ini berencana meminjam formasi besar untuk membunuh Lindong, dia mungkin sedikit terlalu optimis. Pria muda bernama Wu Qi telah bertemu dengan Lindong beberapa kali. Pada saat ini, dia tersenyum ketika menjawab. Kali ini, Chul Pupi Gasly mungkin akan menderita kekalahan telak di tangan Lindong, haha. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, nada Wu Qi jelas diwarnai dengan kegembiraan pada kemalangan mereka. Ketiga fraksi teratas semuanya memiliki konflik dengan Sekte Wayang Sadis karena konflik kepentingan mereka. Sekarang setelah mereka dapat melihat Sekte Wayang Sadis menderita, mereka secara alami agak senang. Sulit, namun, menanggapi kata-katanya, tetua berambut putih itu perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menatap ke arah Gasly Puppet Cult berada dan mengingatkan dengan nada acuh tak acuh, apakah kamu lupa orang yang ditempatkan di divisi cabang Gasly Puppet Cult? Ucap Teng Lei. Setelah mendengar ini, Lindong pertama kali terkejut, tetapi segera setelah itu, kulitnya tiba-tiba berubah saat dia berteriak, tangan pembantaian darah Chao Zhen. Bukankah orang itu tidak muncul selama setahun? Ucap Wu Qi. Dia tidak muncul hanya karena dia berencana menyerang tahap manifestasi, tetua berambut putih menghela nafas ketika dia menjelaskan. Menyerang panggung manifestasi. Bagaimana itu bisa begitu mudah? Alis Wu Qi sedikit menyusut saat dia berkata. Mengingat kemampuan rekan itu, bahkan jika dia tidak benar-benar maju ke tahap manifestasi, setengah langkah menuju manifestasi tidak akan menghindarinya. Aku percaya bahwa kekuatannya seharusnya cukup untuk membalikkan keadaan, tetua berambut putih itu menjawab. Saat ini, orang itu belum muncul hanya karena dia tidak ingin menghentikan kultivasinya karena masalah semacam ini. Jika Lindong terus menimbulkan masalah, mungkin dia akan merasa sangat sulit untuk meninggalkan kota boneka besar dengan aman, ucap tetua berambut putih. Wu Qi terdiam beberapa saat. Setengah langkah ke manifestasi. Meskipun masih belum dianggap sebagai tahap manifestasi sejati, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tahap Ki Creation canggih. Jika orang itu benar-benar masih di Gasly Puppet Cult, kota boneka besar, Lindong akan dalam bahaya hari ini. Meskipun kekuatan pertempuran yang dia perlihatkan agak kuat, masih ada celah besar ketika dihadapkan dengan praktisi manifestasi setengah langkah. Namun, Lindong juga tidak mudah untuk berurusan dengannya. Wu Qi mengangkat kepalanya dan menatap sosok muda itu. Dari apa yang bisa dilihatnya, Lindong bukan orang yang impulsif. Dia harus tahu bahwa praktisi kuat dari Sekte Wayang Sadis di sini sama banyaknya dengan awan. Jika dia tidak yakin, dia pasti tidak akan melakukan tindakan tidak berarti itu sama saja seperti menyerahkan nyawanya sendiri. Dengan demikian, masih layak untuk membahas apa hasilnya nanti, ucap Wu Qi. Di langit, kekuatan Yuan yang kuat terbentuk menjadi formasi cahaya yang menyelimuti radius 100 meter. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan mirip dengan riak saat mereka menyebar keluar. Formasi wayang iblis, bunuh orang dungu ini. Teriak Teng Lei. Teng Lei dan 3 orang lainnya yang telah mencapai tahap penciptaan Qi memimpin formasi hebat. Mereka berempat tiba-tiba berteriak dengan keras ketika kekuatan Yuan di langit langsung bergemuruh, di bawah tatapan seluruh kota, itu dengan cepat membentuk sosok cahaya daya Yuan yang besar yang besarnya 100 meter. Sosok cahaya ini sangat besar. Seperti iblis besar, ia memiliki 2 tanduk di kepalanya, sementara Yuan Power yang hampir kejam menyembur keluar dari tubuhnya, langsung menyebabkan udara di sekitarnya meledak. Bunuh! Pada saat itu, setiap praktisi dari Cult Puppet Gasly berteriak dengan marah. Niat membunuh meroket ke langit, berkumpul di telapak iblis besar dan benar-benar mengembun menjadi trisula berwarna darah. Udara di sekitarnya sangat dingin dan aneh. Bang! Ketika trisula berwarna darah mulai terbentuk, sosok cahaya iblis besar penuh dengan niat membunuh saat ia melangkah maju di udara, sementara trisula berwarna darah dengan kejam menusuk ke arah Lindong. Mengau! Di belakang Lindong, Little Flame merilis suara gemuruh yang menghancurkan bumi saat tubuhnya secara instan melebar beberapa puluh meter, membuatnya terlihat seperti gunung kecil yang hikmat. Dari rahangnya yang besar, darah yang berwarna seperti ditembakkan seperti naga, mengeluarkan undulasi energi yang kuat saat itu dengan kejam ditembakkan ke arah sosok cahaya iblis besar.
Bang! Menanggapi serangan Little Flame, darah yang berwarna trisula di tangan iblis besar tiba-tiba menari dan dengan kuat menebas ke bawah, berbenturan langsung dengan cahaya darah dengan ledakan keras. Segera, energi mengamuk menyebar dengan cepat dari pusat bentrokan. Energi mengamuk memenuhi langit dan sosok cahaya iblis besar langsung mengoyaknya, sementara darah berwarna trisula sekali lagi membawa niat membunuh yang sangat mengerikan saat menyelimuti Lindong. Namun, ekspresi Lindong tetap tenang di hadapan sosok cahaya iblis besar yang besar, tangannya menggenggam sekitar tombak langit surgawi kuno saat tubuhnya dengan cepat mengembang. Samar-samar, aura yang sama ganasnya dipancarkan dari tubuhnya. Saat ia tumbuh semakin kuat, Lindong secara bertahap dapat memanfaatkan darah esensi naga kera kuno hingga batasnya. Ketika darah esensi kera naga didesak hingga batasnya, sosok ilusi kera naga setinggi 100 meter benar-benar muncul di punggung Lindong sebagai aura ganas yang berasal dari zaman kuno yang terbentang di langit, menyebabkan guncangan mengisi wajah para penonton. Lindong saat ini sama seperti kera naga kuno berbentuk manusia. Ucap penonton terkejut. Formasi hebat macam apa ini? Lihat, aku akan menghancurkan formasi itu dengan satu pukulan tombakku. Teriak Lindong. Sosok Lindong seperti raksasa berdiri di langit. Yuan Power yang gemerlap tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya seperti banjir sementara tombak surgawi kuno di tangannya juga membengkak hingga sekitar 10 meter, cahaya keemasan yang berkedip di atasnya dipenuhi dengan undulasi Yuan Power yang menakjubkan. Lindong meraung saat dia mengambil satu langkah ke depan. Yuan Power yang gemilang dan kuat meledak keluar, cahaya keemasan memancar di langit saat tombak surgawi kuno besar di tangannya tiba-tiba meledak. Saat tombak kuno mendorong maju, seekor naga emas besar dan kera naga muncul di tubuhnya. Dua tokoh ilusi besar yang mengandung kekuatan yang tak tertandingi dan tirani melintas di cakrawala dan dengan kejam menabrak sosok cahaya iblis besar dengan cara yang mengejutkan. Ledakan. 2R. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi bergema di langit. Seluruh grid wayang kota tampaknya bergetar sebagai gelombang demi gelombang Yuan Power yang sangat mengamuk panik membentak. Bang bang. Tabrakan di langit tidak bertahan lama sebelum orang banyak menyaksikan dengan takjub ketika sosok ilusi naga emas dan kera naga menderu langsung menghancurkan sosok cahaya iblis besar. Begitu sosok cahaya iblis besar itu meledak, kulit dari banyak praktisi kultus wayang sadis di bawahnya menjadi pucat ketika mereka dengan liar memuntahkan seteguk darah segar. Teng Lei dan yang lainnya juga terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Menatap formasi besar yang pecah di langit, terengah-engah terdengar di Great Puppet City. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong benar-benar akan dapat secara paksa memecah formasi besar yang dibentuk oleh banyak praktisi cul puppet mengerikan sendirian. Kultus boneka mengerikan ini hanya begitu saja. Teriak Lindong. Di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, sosok besar di langit menundukkan kepalanya dan meraung. Raungannya seperti guntur saat bergema di seluruh kota boneka agung. Aku tahu bahwa masih ada praktisi yang kuat di kultus boneka kamu. Jika kamu tidak dapat menerima ini, maju. Teriak Lindong. Cahaya keemasan melengkung di sekitar tubuh Lindong, tatapannya yang tegas dan tirani tiba-tiba melesat ke arah lokasi divisi cabang Gasly Puppet Cult ketika raungan dingin sekali lagi terdengar. Ketika dia memasuki Great Puppet City, Little Marten merasakan bahwa ada aura yang sangat kuat di area Gasly Puppet Cult. Aura itu praktis sebanding dengan Lin Langtian. Haha, aku hanya mengasingkan diri selama beberapa tahun. Apakah Provinsi Great Desolate lupa nama pembantaian darah tangan aku Chao Zhen? Bahkan generasi muda tanpa nama berani bertingkah buruk di Gasly Puppet Cult aku, ucap seseorang. Sama seperti teriakan Lindong mendarat, tawa yang mengguncang dunia tiba-tiba terdengar di langit. Pada saat yang sama, sosok cahaya berwarna darah yang tak tertandingi tiba-tiba terbang keluar dari daerah divisi Gasly Puppet Cult ketika aura pembunuh yang dingin menyebar secara diam-diam seperti pisau yang memotong tulang, menyebabkan ekspresi semua orang di kota tiba-tiba berubah. Bab selanjutnya, bab 304, pertempuran setengah langkah menuju manifestasi. Tangan pembantaian darah Chao Zhen. Tangan pembantaian darah Chao Zhen yang sendirian membantai seluruh Great Yuan Origin Sekte. Ucap penonton, dia sebenarnya masih di Great Puppet City. Kenapa dia tidak muncul selama setahun penuh? Ucap penonton, aku pernah mendengar bahwa Chao Zhen berada di puncak tahap penciptaan Qi dan dia telah mengasingkan diri untuk menyerang tahap manifestasi selama bertahun-tahun ini.
Aku tidak tahu apakah dia berhasil, tetapi berdasarkan auranya, dia harus setidaknya setengah langkah ke tingkat manifestasi. Ucap penonton. Manifestasi setengah langkah. Aku tidak mengira bahwa divisi cabang Gasly Puppet Cult dari kota hebat sebenarnya akan memiliki praktisi yang sangat kuat untuk dijaga. Lindong benar-benar salah perhitungan kali ini. Ucap penonton. Ini akan sangat menyenangkan. Setengah langkah ke manifestasi. Ini sudah dapat dianggap sebagai salah satu level tertinggi di Provinsi Grid Desolate. Orang benar-benar tidak tahu apa peluang kemenangan Lindong melawannya, ucap penonton. Aku merasa peluang kemenangannya tidak lebih dari 30%. Setengah langkah ke manifestasi. Meskipun dia hanya setengah jalan untuk mencapai tahap manifestasi, masih ada kesenjangan yang sangat besar antara itu dan tahap penciptaan ki canggih, ucap penonton. Menatap sosok cahaya berwarna darah yang telah terbang keluar dari divisi cabang Gasly Puppet Cult, seluruh grid wayang kota meledak dengan riuh. Pandangan bingung mengunci sosok cahaya saat bisikan menyebar seperti gelombang. Itu memang tangan pembantaian darah Chao Zhen, ucap penonton. Sementara itu, di daerah Sekte Iblis Besar dan Aliansi Marsial, ekspresi Mu Qian, Wu Qi dan yang lainnya berubah ketika mereka menatap sosok berwarna darah di langit. Sebagai penduduk Provinsi Grid Desolate, mereka sangat akrab dengan nama ini, dan tidak pernah membayangkan bahwa orang yang mengerikan dan kejam ini akan benar-benar muncul di sini. Sekarang, Lindong dalam bahaya. Tangan pembantaian darah Chao Zhen, ucap Lindong. Mata Lindong sedikit menyipit saat melihat ke arah sosok itu. Pada saat ini, cahaya sosok itu meredup sedikit, mengungkapkan sosok di dalamnya. Dia tampak setengah baya, dengan cahaya berdarah melingkari seluruh tubuhnya. Rambut panjang merahnya yang merah tampak sangat menyilaukan sementara aura yang sangat dingin keluar dari tubuhnya. Selain itu, yang paling menarik perhatian Lindong adalah bahwa kilau merah benar-benar menutupi lengan orang itu. Mereka tampak seperti basah kuyup oleh darah dan mengeluarkan jejak aura jahat. Aku tidak berpikir bahwa aura yang tersembunyi di dalam divisi cabang Gasly Puppet Cult akan benar-benar menjadi orang ini. Ucap Lindong. Tatapan Lindong sedikit berkedip. Dia pernah mendengar reputasi Blood Slaughter Hand Chao Zhen sebelumnya. Dia seorang diri mengubah seluruh sekte menjadi sungai darah, tanpa meninggalkan apapun. Namanya yang mengerikan bergema di seluruh provinsi Grid Desolate dan hanya selama beberapa tahun terakhir itu secara bertahap menghilang tanpa jejak. Ternyata, dia bersembunyi di sini menyerang tahap manifestasi. Aura orang itu jelas tidak sepenuhnya pada tahap manifestasi. Ia harus paling banyak setengah langkah menuju manifestasi. Bocah, apakah kamu membutuhkan aku untuk melawannya? Suara Little Marten dengan penuh semangat terdengar di benak Lindong. Setengah langkah ke manifestasi, apakah itu tahap kultivasi yang sama dengan Lin Langtian? Tanya Lindong. Setelah mendengar ini, tangan Lindong dengan ringan mengepal. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum dalam hatinya. Dia menjawab, tidak perlu untuk saat ini. Aku berharap untuk secara pribadi menguji persis seberapa baik setengah langkah untuk praktisi manifestasi. Di ruang tablet kuno, Lin Langtian telah menunjukkan segala macam penghinaan terhadap Lindong karena kekuatan tahap manifestasi setengah langkah sebelumnya. Sekarang kekuatan Lindong telah sangat meningkat, dia sangat ingin mengetahui dengan tepat seberapa kuat setengah langkah bagi praktisi manifestasi. Oleh karena itu, daripada mengatakan bahwa dia bersikeras bertarung dengan Chao Zhen ini, orang mungkin juga mengatakan bahwa dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menentukan dengan tepat apa yang ada di antara dia dan Lin Langtian. Kapten Chao Zhen, ucap semua orang sekte wayang sadis. Ketika para praktisi kultus wayang sakti melihat Chao Zhen muncul, mereka senang dan segera berkerumun sementara wajah mereka penuh dengan rasa hormat. Bahkan Teng Lei bertindak sangat sopan. Kalian semua terlalu mengecewakan. Dengan begitu banyak dari kamu di sekitar, namun kalian terpancing oleh generasi muda di depan semua orang, menyebabkan reputasi Gasly Puppet Cult kami mencapai titik terendah, ucap Chao Zhen. Kapten, ini bukan berarti kita tidak berguna, tapi Lindong ini memang memiliki beberapa keterampilan. Salah satu praktisi sekte wayang mengerikan menjawab. Paman Chao Zhen, Lindong ini terus-menerus menyebabkan masalah bagi sekte boneka sadis kita. Selain itu, ia bahkan menyambar wayang simbol tingkat tinggi yang seharusnya menjadi milik kami di domain tablet kuno. Karena itu, kita tidak boleh melepaskannya.
Teng Lei mengertakkan gigi dan berkata, "Oh, seperti itu," ucap Chao Zhen. Ketika dia mendengar kata-katanya, semburat dingin melintas di mata Chao Zhen, sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lindong, yang berdiri di dekatnya. Tanpa basa-basi lagi, dia perlahan melangkah maju, sebelum Yuan Power merah darah menari-nari di sekujur tubuhnya, seperti badai. Kultus boneka mengerikanku telah didirikan di Provinsi Great Desolate selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menghina kita, bocah, aku tidak peduli dari mana asalmu. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu, ucap Chao Zhen. Chao Zhen berdiri di udara dengan ekspresi dingin di wajahnya. Suaranya yang sedingin es dipenuhi dengan nada yang tidak jelas dan mendominasi. Pada saat yang sama, darah Yuan Power merah melolong dari dalam tubuhnya sebelum mereka berubah menjadi berbagai struktur kerangka di sekitarnya. Auranya benar-benar mencengangkan dan membuat orang takut meremehkannya. Aku khawatir kamu tidak memiliki apa yang diperlukan, ucap Lindong. Lindong terkekeh sementara cahaya keemasan bergelombang di tubuhnya. Dia tidak berniat menyerah bahkan dalam pertempuran kata-kata ini. Haha, sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani berbicara kepadaku dengan cara ini. Memang benar bahwa bayi yang baru lahir tidak takut harimau. Namun, aku bukan guru yang baik hati. Karena kamu tidak mengerti prinsip ini, kamu harus membayarnya dengan nyawamu, ucap Chao Zhen lalu tertawa terbahak-bahak. Namun, niat membunuh yang kaya mengalir dalam tawanya. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong mendengus. Kemudian, dia tidak repot-repot berbicara dengannya lagi, saat dia mencengkeram telapak tangannya. Cahaya emas langsung menyapu cakrawala, sebelum mereka secara langsung terwujud menjadi platform emas raksasa, sebelum Lindong dengan kejam melemparkannya ke kepala Chao Zhen. Bocah, aku akan membuatmu menyesali setiap kata yang kamu katakan, ucap Chao Zhen. Saat dia menatap platform emas yang masuk, Chao Zhen dengan dingin terkekeh. Namun, dia sebenarnya tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebagai gantinya, cahaya keemasan berdarah berombak di lengannya, sebelum dia segera menekan dan membanting ke platform emas itu. Dentang, suara logam renyah memantul dengan jelas melintasi langit sementara angin kejut energi yang mengejutkan menyapu area sekitar pertarungan. Kemudian, platform emas raksasa itu benar-benar terpesona oleh satu pukulan dari Chao Zhen. Sepertinya setengah langkah untuk manifestasi memang jauh lebih kuat daripada tahap Ki Creation canggih. Bocah, aku akan membiarkanmu mengalami lengan pemecah darah iblisku, teriak Chao Zhen. Setelah meniup platform emas itu dengan satu pukulan, sosok Chao Zhen dengan kasar berlari keluar sebelum dia dengan cepat muncul di depan Lindong seperti hantu berdarah dengan cahaya berdarah bergelombang di lengannya. Kemudian, tengkorak energi merah darah yang terus-menerus melolong, dengan cepat terwujud di bawah kepalan tangannya, sebelum mereka memenuhi cakrawala dan menghujani Lindong. Tengkorak-tengkorak ini sangat aneh. Begitu mereka terwujud, mereka segera merilis serangkaian jeritan yang menusuk. Seruan-seruan ini tampaknya memengaruhi kondisi mental seseorang dan menyebabkan seseorang tidak dapat fokus berurusan dengan musuh mereka. Teknik yang aneh. Namun, tidak mudah untuk mengganggu kondisi mental aku. Ketika dia mendengar jeritan aneh itu, ucap Lindong yang agak terkejut. Segera, dengan jentikan pikirannya, aliran api energi mental cepat muncul di depannya. Kamu akan hancur, teriak Lindong. Ketika api energi mental itu muncul, Lindong mengayunkan tinjunya saat Great Sun Thunder Yuan yang gemilang meledak dan berubah menjadi beberapa kepalan tangan raksasa yang bersinar. Kemudian, api energi mental ini terpampang di tangan raksasa sebelum mereka secepat kilat bertabrakan dengan lengan berdarah Chao Zhen. Bang bang bang. Setelah tabrakan hebat, tengkorak berdarah itu dengan cepat dihancurkan oleh api energi mental. Sementara itu, kekuatan Yuan yang kuat di balik lengan berdarah itu semua diimbangi oleh tinju bercahaya raksasa itu. Anak yang hebat, kamu benar-benar dapat menggunakan api energi mental bersama dengan Yuan Power untuk menghancurkan tinju berdarah aku, ucap Chao Zhen. Ketika ia melihat ini, serangannya sebenarnya telah dimentahkan oleh Lindong, bahwa Chao Zhen jelas terkejut. Namun, ia masih setengah-setengah untuk praktisi manifestasi. Karena itu, dia menyentak tubuhnya, sebelum Yuan Power yang sangat kuat meletus dan dengan paksa meniup semua kepalan tangan Yuan Power raksasa yang dilapisi dengan mental energy flames. Bas-bas.
Setelah meniup tinju raksasa itu, Chao Zhen dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, sementara dia membengkokkan telapak tangannya menjadi bentuk seperti cakar. Kemudian, darah merah Yuan Power cepat berkumpul di ujung jarinya. Sama seperti pisau yang tajam, dia dengan kejam menusuk organ vital Lindong. Namun, saat ia menghadapi serangan hebat Chao Zhen, tubuh Lindong langsung berubah menjadi warna seperti kaca, sementara tubuhnya mulai berangsur-angsur membesar. Saat ini, dia telah mendorong Yuan Power-nya, jadi Thunder Body, serta transformasi kera iblis secara maksimal. Kekuatannya sangat kuat dan dia langsung bertarung melawan Chao Zhen itu tanpa mundur sama sekali. Di langit, dua sosok berhembus dan menyebabkan gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya menyapu area sekitar. Tak terhitung orang di bawah menatap mereka. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa mereka berdua mengalami pertandingan hidup dan mati. Karena itu, jika ada di antara mereka yang melakukan sedikit kesalahan, mereka akan langsung terbunuh. Ucap penonton, Lindong itu sebenarnya bisa mengandalkan stamina tahap awal Ki Creation-nya untuk menyamakan kedudukan melawan Chao Zhen, yang setengah menuju manifestasi. Itu sungguh luar biasa, ucap penonton. Ya, bagaimanapun, dalam hal cadangan Yuan Power, dia pasti kurang dibandingkan dengan Chao Zhen. Jika ini terus berlanjut, dia secara bertahap akan mulai lelah. Ucap penonton. Namun, Chao Zhen itu adalah praktisi elit terkenal Provinsi Great Desolate. Sekarang dia telah dipaksa ke keadaan menyedihkan oleh anggota generasi yang lebih muda, sepertinya agak tidak enak dipandang, ucap penonton. Pertempuran menakjubkan yang terjadi di udara menyebabkan beberapa orang menatap dengan kagum. Pada saat yang sama, itu juga mengundang beberapa bisikan di bawah. Ledakan. 2R. Tepat ketika bisikan-bisikan itu berakhir, sebuah ledakan terjadi di udara. Kemudian, kerumunan melihat sosok Lindong mundur beberapa langkah sebelum akhirnya bisa stabil. Terbukti, dalam hal kekuatan Yuan Power mereka, dia masih kurang dibandingkan dengan Chao Zhen. Kamu cukup mampu untuk bertarung beberapa ronde melawanku. Namun, jika hanya itu yang kamu miliki, aku akan mengklaim hidup kamu dalam 10 putaran berikutnya. Teriak Chao Zhen. Chao Zhen menatap Lindong. Meskipun dia memegang pergelangan tangannya, wajahnya muram. Setelah semua itu, di matanya, Lindong hanyalah anggota generasi muda. Haha, luar biasa, ucap Lindong. Berbeda dengan ekspresi Chao Zhen, Lindong tertawa terbahak-bahak. Pertarungan mereka sebelumnya seperti kilat di dalam botol dan meskipun dia hanya berhasil lolos, itu sangat menarik. Jenis pertempuran seperti inilah yang dia butuhkan. Manifestasi setengah langkah memang hebat. Namun, sepertinya hanya itu yang kamu miliki. Ejek Lindong. Lindong mengambil langkah ke depan, sementara semua kekuatan Yuan di tubuhnya meletus maju. Segera, langit mulai gelap. Bahkan, semua kekuatan Yuan di ruang ini mulai mengamuk pada saat ini. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar memicu perubahan dalam lingkungan dan alam, wajah Chao Zhen mulai berubah serius. Paman Chao Zhen, hati-hati. Anak itu akan menggunakan Manifestation Martial Arts. Berdiri di dekatnya, murid-murid Teng Lei menyusut saat dia berteriak. Manifestasi Martial Arts. Ucap Chao Zhen terkejut. Ketika dia mendengar kata-kata itu, mata Chao Zhen membeku. Segera, dia tertawa dengan acuh tak acuh, jadi bagaimana jika dia tahu Manifestation Martial Arts? Bocah, hari ini aku akan memberitahumu bahwa bahkan jika kamu memiliki Manifestation Martial Arts, di depan orang yang benar-benar terampil, kamu masih tidak ada apa-apanya sama sekali, ejek Chao Zhen. Kalau begitu, buktikan padaku bahwa kamu memiliki hak untuk mengucapkan kata-kata itu. Teriak Lindong. Lindong tertawa kecil saat kekuatan Yuan di tubuhnya menyembur dan menyapu cakrawala. Seketika, awan badai memenuhi cakrawala sementara kekuatan Yuan di domain ini mulai mengamuk. Pada saat yang sama, suara dingin Lindong, penuh dengan niat membunuh, tiba-tiba memantul di seluruh kota. Jari surgawi memenjarakan sepi yang hebat, setengah jari mengejutkan surga. Teriak Lindong, lalu bersambung.